Corak Xiayan jelas seorang penyerang yang sengaja mengguncang misterius. Meskipun ada kerugian, tetapi setelah beberapa trik kepercayaan diri, dia dapat menyebabkan pihak lain memukul atau bahkan membunuh. Setelah pembunuhan itu, Xiayan mengambil kesempatan untuk mencekik lengan Yu Xuan. Pada saat ini, dia mendengar Sui Qitian dengan dingin berteriak, "Yuan Xuan, menyerahlah." Menabrak. Sebelum kata-kata itu jatuh, saya melihat Yu Xuan melakukan langkah bayangan lagi. Jadi Rao juga menghancurkan beberapa tulang tangan oleh Xiayan. Jangan biarkan dia lari. Merasakan niat membunuh datang dari belakang, wajah Yu Xuan penuh dengan keengganan. Tetapi pada akhirnya, dia hanya bisa mengertakkan gigi dan tiba-tiba melompat dari ring. Bang! Meski pendaratannya memalukan, untungnya mata Zhou Qingsan dengan cepat mendukungnya. Melihat pemandangan ini, siluet Xiayan, yang masih berada di tepi ring, memiliki ekspresi yang tidak habis-habisnya, menggelengkan kepalanya dan mengejek. Saya tidak menyangka kemampuan melarikan diri dari sampah Anda cukup bagus, tapi sayang. Anda. Yu Xuan ingin merujuk pada kemarahannya, tetapi rasa sakit di lengannya menyebabkan dia menggertakkan giginya. Yantai 4 terdiam beberapa saat. Jelas banyak pembangkit tenaga listrik dapat melihat bahwa kekuatan Yu Xuan memang tidak sebaik Xiayan, dan terlebih lagi bagaimana kekuatannya telah ditekan. Lupakan kamu Xuan, kamu baik-baik saja. Bloodpool Heaven berkata dengan dingin. Qin Yichen juga maju untuk membujuk, dan diam-diam mengeluarkan botol batu giok. Yu Xuan melirik, menahan rasa sakit. Transmisi suara diam-diam. Ada banyak orang di sini. Jangan terlalu menonjolkan diri. Selain itu, menurut pendapatnya, mengambil ramuan kelas atas dari cedera Qin Yichen agak boros. Yu Xuan jatuh ke atas ring. Hasilnya sudah diketahui. Dan Raja Abadi Kutub Timur memandang Raja Abadi Kutub Barat. Dan setelah melihat matanya terpejam, dia bahkan bangkit dan berkata, pertempuran ini, Xiayan menang. Setelah pidato berakhir, banyak pembangkit tenaga listrik berbisik. Sayangnya, jika kita memenangkan permainan ini, Sui Qitian akan menempati posisi yang memalukan. Ya, tapi 36 begitu mudah untuk ditantang. Selain itu, jika saudara laki-laki Xiachuan belum mati, bagaimana Sui Qitian berani menantang? Hanya tidak tahu bagaimana Lord Immortal Monarch memutuskan tantangan ini. Ketika Xiayan melompat dari peron, Xiachuan mencibir sambil tersenyum. CKTSK, sayangnya, aku ingin menyimpan peti mati untukmu. Jika Anda tidak menghargainya, maka lupakan saja. Sui Qitian tidak menunjukkan kelemahan. HMPH, saya memenangkan pertandingan di wajah ini. Sampah memang sampah. Kolam darah. Kulit Xiachuan tenggelam. Sebaiknya Anda memperlakukannya dengan hormat. Jika saudara saya sangat disayangkan rusak, maka Anda dapat menantang saya dengan sampah Anda. Sui Qitian mencibir lagi dan lagi. Kakakmu sudah mati dan itu kentutku. Apakah kamu ingin aku mengirim kakakmu untuk bersatu kembali? Kedua belah pihak saling melotot, dan di kursi tinggi, ada juga arus bawah. Sayangnya, pria di Sui Qitian ini memiliki beberapa titik kekuatan, tetapi anak buahnya tak tertahankan. Raja Abadi Antartika menghela nafas, ekspresinya tidak bisa dijelaskan, dan orang tidak bisa menebak perhitungannya. Raja Abadi Arktik berkata, tersenyum tipis, kamu tidak bisa mengatakan itu. Sekarang setelah 3 tantangan berlalu, Hua Huagu telah memenangkan 2 pertandingan berturut-turut, yang menunjukkan bahwa dia lebih kuat dari Xiachuan. Dongji Immortal Monarch mengangkat alisnya. Apa maksudmu? Menurut aturan, Xiachuan tidak kalah. Raja Abadi Arktik bahkan lebih tersenyum. Saya tidak mengatakan bahwa Xiachuan telah kalah. Tapi sepertinya saya ingat. Yang mulia, sepertinya tidak ada puncak alam bumi. Apa yang dia katakan itu benar. Xiachuan awalnya memiliki 3 alam surga yang mulia. Tetapi pengikutnya yang lain. Meskipun mereka juga memiliki alam bumi. Tetapi tidak satu pun dari mereka mencapai puncak. Dan mereka tidak dapat meletakkannya di atas meja. Meskipun Qin Yichen dari alam bumi tidak mencolok dalam kesempatan seperti itu. Tetapi itu adalah puncak pada akhirnya. Jika Anda kalah lagi, hanya dapat dikatakan bahwa lembah darah tidak dapat membantu tembok. Namun, Raja Abadi Kutub Timur mendengar ini. Alih-alih tidak panik, menunjukkan sentuhan lelucon. Siapa bilang tidak ada yang tersedia untuk yang mulia Xiachuan? Oh, siapa lagi? Aku bukan Xiachuan. Apakah yang mulia tahu tentang Immortal Monarch satu demi satu? Anda. Cahaya murid Raja Abadi Kutub Utara sangat marah. Siapa yang tahu bahwa Natsukawa adalah Raja Abadi Kutub Timur? Tapi ketika dia marah, dia sedikit mengernyit. Mengapa ekspresi orang ini begitu baik? Pada saat itu, saya mendengar Raja Abadi Kutub Barat berkata, hanya ada 1 pertandingan terakhir yang tersisa. Mari kita akhiri secepat mungkin. Bahkan pusat kekuatan alam surga ada di mata Raja Abadi. Apalagi tantangan antara alam bumi. Suara acuh tak acuh melewati penonton dan jatuh ke telinga genangan darah. Membuatnya tidak bisa tidak menikmati rasanya. Saya ingin melihat, siapa lagi yang bisa menangani yang mulia. Sebelum tantangan, Sui Qitian telah menyelidikinya. Kecuali untuk 3 Heaven Realm Xiachuan, sisa stafnya hanyalah Earth Realm dan bahkan Human Realm.
Menurutnya, Qin Yichen ingin menang. Seharusnya tidak terlalu mudah. Qin Yichen juga diam, mengambil langkah, dan menatap Xia Chuan dan yang lainnya dengan dingin. Adegan terakhir ini, bahkan jika menghadapi pusat kekuatan arterial lempik, dia percaya diri untuk menang. Terlebih lagi bagaimana? Tetapi hari-hari kumpulan darah telah memastikan bahwa tidak ada. Namun, yang mengejutkan Qin Yichen dan yang lainnya, selama mereka kalah sekali lagi, Xia Chuan akan diusir dari roh jahat. Tetapi tidak ada rasa takut di wajahnya. Tetapi cemoohan ejekan. Ya, aku juga menantikan adegan terakhir ini. Lagi pula, setelah tantangan, aku bisa mempersiapkannya untukmu. Lagi pula, Xia Chuan memandang Qin Yichen, tampak seperti orang mati. Wah, saya harus mengatakan bahwa Anda mengikuti Xie Qitian untuk menantang saya. Itu adalah keputusan paling bodoh dalam hidup Anda. Alis Qin Yichen kencang, dan saya tidak tahu dari mana kepercayaan lawan berasal. Bukan hanya dia, tetapi bahkan banyak pembangkit tenaga listrik yang hadir pun bingung. Saya ingat Yang Mulia Xia Chuan sepertinya tidak ada, di mana dia percaya diri. Meskipun aku tidak tahu apa kekuatan bocah itu, bagaimanapun, itu juga puncak alam bumi. Apakah Xia Chuan masih memiliki backhand? Tidak mungkin, Xia Chuan tidak memiliki pembangkit tenaga listrik alam surga. Saat ini, saya melihat dua sosok dan berjalan mundur perlahan dari belakang. Salah satunya adalah Meteor Xia, dan yang mengejutkan, dia masih setengah langkah di belakang yang ada di sampingnya. Dan nafas orang itu hanyalah arterial lempik. Namun, ketika semua orang melihat penampilan para pengunjung, mereka tidak bisa menahan nafas. Saya melihat orang itu masih muda, siluetnya kurus, tetapi dia memiliki sepasang alis berdarah, mengenakan garis-garis merah tua, dan pupil matanya memancarkan warna merah tua yang aneh. Setelah dilirik, dia terlihat lebih garang. Kawanku, ini dia. Natsukawa dengan dingin tersenyum, membuat setengah langkah, sehingga dua orang berjalan ke samping, dan melihat orang ini, mau tidak mau mengejutkan seluruh pembangkit tenaga listrik. Bahkan Raja Abadi Arktik di atas kursi tinggi pun berubah corak. Dongji, kamu juga tidak perlu malu. Ini, Gu Yanfeng. Bagaimana dia datang? Dan bagaimana mungkin dia adalah Yang Mulia Natsukawa? Maka Xie Qitian takut mereka lebih buruk daripada sehat. Xia Chuan, orang ini masih memiliki tangan yang tersembunyi. Gu Fengfeng, sebelumnya dikenal sebagai Fengfeng, dan karakter kuno itu adalah Raja Abadi Kutub Timur yang memberinya nama belakangnya. Dan nama sengit Gu Yifeng, di aliran kota Tian ini, pasti menduduki peringkat 1. Di pembangkit tenaga listrik Earth Realm, ini adalah yang pertama yang tak terbantahkan.